Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firjal Eka Melekiano, kelas 12 MIPA 3, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Demokrasi dibagi menjadi dua, langsung dan perwakilan, yang diterapkan pada masa Yunani kuno dan menghasilkan negara, kota, atau polis Athena. Sekian. Sejarah demokrasi di Indonesia. Prinsip trias politika memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif menghasilkan checks and balance. Demokrasi liberal diterapkan pada tahun 1950 dan menghasilkan ketidakstabilan politik. Demokrasi terpimpin diterapkan pada tahun 1959 dan menghasilkan eksekutif sangat dominan. Demokrasi Pancasila Orde Baru menghasilkan eksekutif lebih dominan karena duifungsi ABRI. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang untuk melawan Belanda yang ingin kembali lagi ke Indonesia. Pada saat itu, demokrasi belum berjalan dengan baik di Indonesia. Hal itu karena masih terdapat revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan, di Indonesia masih terdapat sentralisasi kekuasaan yang telah diatur pada UUD 1945 pasal 4 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, segala kekuasaannya dipegang dan dijalankan oleh Presiden yang dibantu dengan KNIP. Untuk menghindari bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat. Yang pertama yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Saya lanjutkan. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsi pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal mendasar sebagai berikut. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan partai politik kita. Terima kasih. Pelaksanaan demokrasi masa perjuangan 1945 sampai 1950. Pada tanggal 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirto Projo. Kabinet ini sering juga disebut sebagai Kabinet Peralihan. Dimulainya bekerja para kabinet pada tanggal 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950, yaitu Perdana Menteri Dr. Andes Muhammad Hatta, Menteri Luar Negeri Dr. Andes Muhammad Hatta, Menteri Dalam Negeri Anak Agung Gede Agung, Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Kehakiman Profesor Mr. Sutomo, Menteri Penerangan Alnord Mononutu,
Menteri Keuangan Mr. Syarifuddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Insinyur Juanda, Menteri Perhubungan Insinyur Hering Lau, Menteri Perburuan Mr. Wilopo, Menteri Sosial Mr. Muhammad Kosasih Purwanegara, Menteri PPK Dr. Abu Hanifah, dan Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 sampai 1959 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, muncul sistem partai yang didasari maklumat pemerintahan pada 3 November 1945. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculannya banyak partai-partai politik di Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan pimpinan Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Kabinet ini memiliki program kerja sebagai berikut: menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan kemerdekaan, menyelesaikan masalah Irian Barat. Berakhirnya kekuasaan kabinet ini disebabkan oleh adanya mosi yang tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen pada tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan. Sehingga pada tanggal 21 Januari 1951, Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI yang dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo. Program kerja Kabinet Sukiman salah satunya menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini merupakan kabinet jagan, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo. Program dan hasil kerja dalam negeri, yaitu menyelenggarakan pemilu konstituante DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Program dan hasil kerja luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kondisi politik masa demokrasi liberal. Ali menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Ali Sastromijojo menjadi gerakan Perdana Menteri untuk yang kedua kalinya. Kali ini didukung oleh koalisi dari partai PNI, Masyumi, dan NU. Pada tahun 1957, korupsi di kalangan pejabat semakin merajalela dan kegiatan penyeludupan semakin meningkat. Pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastromijojo mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri. Kebijakan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Bangsa Indonesia dinyatakan menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup besar yang diputuskan dalam konferensi meja bundar. Ketidakstabilan politik akibat jatuh bangunnya kabinet berdampak pada ketidakberlanjutan program, sehingga pemerintah harus lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk mengatasi biaya. Mr. Ishak Jokro Hadi Serjo, yaitu tokoh pencetus sistem ekonomi Alibaba yang berjalan selama 3 tahun, yaitu 1950 sampai 1953,
Alibaba sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Ali dan Baba. Kata Ali artinya para pengusaha pribumi lokal, sedangkan kata Baba artinya para pengusaha etnis Tiongkok atau non-lokal. Sistem ekonomi ini yaitu berjalan seperti pemberian kredit dan lisensi pada pengusaha swasta nasional yang pribumi, yaitu yang lokal, agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal, terkhususnya pengusaha Tiongkok. Namun, ternyata sistem ekonomi Alibaba ini mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebabkan oleh banyak pengusaha lokal atau pribumi yang dimanfaatkan oleh pengusaha yang non-pribumi, terutama etnis Tionghoa, untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Jadi, pemberian kredit dan lisensi ini tidak tepat di pribumi, tapi juga digunakan oleh oknum-oknum Tionghoa untuk mengambil untung dari kelemahan sistem ekonomi ini. Perkembangan politik ekonomi 1945 sampai 1965. Tokoh pencetus sistem ekonomi Alibaba yang berjalan selama 3 tahun 1950 sampai 1953. Kata Ali, para pengusaha pribumi, Baba para pengusaha etnis Tiongkok. Pemberian kredit dan lisensi pada pengusaha swasta nasional yang pribumi agar dapat bersaing dengan para pengusaha yang non-pribumi. Kegagalan program disebabkan banyak bantuan dari pemerintah. Perkembangan politik dan ekonomi tahun 1945 sampai 1965. Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru membuat lembaga ini dibubarkan dan membuat Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 serta kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesta Politik atau Manipol. Ini akan melanjutkan materi sebelumnya. Ideologi ditambahkan kata USDEK yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrat terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. 4. Pelaksanaan Dekret 5 Juli 1959 mendapatkan dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Perkembangan politik dan ekonomi tahun 1955 sampai 1965. Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Beberapa penting terjadi lainnya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. 1. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan yaitu Soekarno, TNI AD, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis Nasako yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. 2. Terjadi inflasi yang tinggi terutama karena mengeluarkan uang dan biaya penyelenggaraan proyek mercusuar seperti Kanifu dan Kanifu. Beberapa peristiwa penting di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sebagai berikut. Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 1961 dikeluarkan Trikomando Rakyat atau Trikora yang isinya antara lain gagalkan pembentukan negara Papua dan kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Setelah melakukan perjuangan yang panjang, maka akhirnya Irian Barat dapat kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963. Yang kedua, pembentukan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang sebagai poros dari negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Yang terakhir, terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Perbedaan pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin. Keterkaitannya dengan masalah kedaulatan rakyat. Pada demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR.
DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet eksekutif. Pada demokrasi terpimpin, secara normatif konstitusional diterapkan, kedaulatan rakyat berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun, dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan Presiden. Kemudian, Presiden membentuk MPRS dan DPR gotong royong berdasarkan kepada keputusan Presiden. Beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Keterkaitannya dengan masalah pengambilan keputusan. Pada demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR GR serta berdasarkan pada suara bulat. Keterkaitannya dengan masalah pembagian kekuasaan. Pada demokrasi liberal, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan pada demokrasi terpimpin, jabatan presiden ditetapkan seumur hidup dan tidak dapat diberhentikan oleh MPRS.